Kan adegan itu terus kita dikejar-kejar gitu loh. Nah itu tuh sempat aku ada salah ngomong terus mereka yang koreksi sendiri. Jangan Firdan bukan gitu Firdan. Itu waktu itu harus ada 5 take karena take pertama aku nabrak ekstra, take kedua soundnya jatuh, take ketiga nafasnya kayak nafasnya kayak ada bengeknya, take keempat salah nyebut, aku sempat salah nyebut. Aku bilang karakter aku tuh Satya, malah nyebut temen aku tuh si Firdan gitu. Firdan, kan kakak Firdan kan lu. Aduh iya maaf. Kok gue suka sama lo nanti putus, pecah, gak asik lagi dong gitu. Iya. Itu tadi tuh dialognya juga. Ada pengalaman jangan-jangan. Jadi bisa nih mah nikah tuh nggak segampang ini gitu. Mah, pesen ini mah. Ya. Demen banget jadi ribut sih. Gimana mau kreatif kalau harus ikutin aturan? Kreatif sama ngebangkang itu beda. Kreatif sama ngelawan aturan sekolah juga beda. Hai semuanya, kita mau nyanyi. Nilai Mika bagus-bagus, Mika juara kelas. Sekolah itu bukan belajar aja, kelakuan juga. Masih perawan tapi gak lama. Kok kayak gitu sih? Papi apaan sih? Mika udah gede, jangan norak deh. Kamu berani apa, Papi? Memutuskan perjodohan itu harus ditulis di surat wasiat. Aku bersedia. Halo Sobat Meka, kembali lagi bersama Podcast Kinari. Bersama saya Kinto. Dan saya Ari, kali ini kita bersama Dava Wardana. Halo. Halo Mas Dava. Kayak manggil petinju itu. Dava Wardana. Panggil petinju. Mas Dava, apa kabar nih Mas Dava? Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Thank you loh udah diundang ke sini. Mas Akhirnya Dava bisa meluangkan mampir waktu ke sini. ke Palmera meskipun muter-muter ya. Jadi kali ini kita mau ngobrol sama Mas Dava itu seputar series Married with Senior. Tayang di Video. platform digital Sudah video. tayang, kalau nggak salah sudah 3 atau 4 episode gitu yang tayang. Jadi Mas Dava, ceritain Siap. sedikit dong karakternya di sini menjadi apa, menjadi siapa dan seperti apa. Oke, Kita memulai pertanyaan yang standar dulu aja. ya di Married with Sinner ini gue berperan sebagai Firdan di Bandung settingnya dan Firdan itu salah satu sahabatnya peran utama. Reno ya. Bukan. Si Mika. Wah, ketahuan belum nonton nih kayaknya nih. Bukan. Gimana nih belum nonton nih? Oh, ngetes. Maaf Nah. ya teman saya rada katro nih. Dia mungkin belum buka aplikasinya. Oh, iya. Dan sebagai sahabatnya Mika, dia dengan sahabat-sahabat yang lain, Raina dan Satya itu mempunyai sahabat sendiri yang membawa banyak cerita mengenai persahabatan lah. Gimana juga kalau misalnya salah satu sahabat itu diantara suka tapi juga pengen menjaga pertemanan itu. Nah seperti itu sih, itu karakter Firdan. Cuman memang status ekonomi dia itu yang paling di bawah. Jadi memang orangnya itu cenderung lebih minder dan tidak bisa mengekspresikan perasaannya gitu, karena bukan merasa ada di tempatnya gitu sih. Ini project pertama dari Dava. Iya. Betul, project pertama. Mantap. Dava Wardana acting gitu. Beneran tapi. Bener, ini project pertama gue. Iya. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk nerima nih tawaran ini? Gimana ya? Karena Mama kan memang juga di dunia ini. Mungkin memang ada juga darah seni. Jadi memang ketertarikan dari kecil tuh memang ada aja. Cuman orang tua selalu. Mamanya siapa, Mas Dava? Mamanya siapa? Aduh, gak enak nih jadi disebut. Marini Sumarnis. Halo Ma. Nah, abis itu ya memang mungkin buah tinggal jauh jatuh dari pohonnya lah ya. Nah terus memang ada ketarikan dari kecil, cuman harus selesai pendidikan dulu. Jadi selesai pendidikan barulah mencoba dunia ini suka juga gitu. Jadi seru banget gitu. Waktu jadi cipir gimana ngedalaminnya, susah nggak jadi cipir? Ya susah sih karena kan memang di Bandung juga bahasa Bandung bukan kesehari-harian gua. Dan rumahnya tuh di gang gitu Yeah, loh. Itu kan beda settingannya sama di kota.
Terus juga dia orang itu suka nulis, pinter banget gitu loh. Nah gue kan biasa aja nih, biasa aja nih guys ya. Jadi ya harus banyak observasi, research orang-orang pinter tuh kayak gimana, orang yang juga status ekonominya itu di bawah tuh kayak gimana. Contoh misalnya dia di daerah gang itu kan pasti lebih kayak nyaman dia kan, di warung gitu kan pasti Sama tetangga kanan kiri tak kenal ya. ruang geraknya itu juga semakin luas. Betul. Tapi kalau misalnya dia lagi di kafe, di sekolah itu kan lebih kayak wah ini bukan tempat gue gitu loh. Nah gitu-gitu itu harus mulai di awarein gitu loh. Itu kemudian mendalaminya gimana tuh sebelum syuting tuh? Kebetulan kita beruntung banget ada acting coach. Shout out ke Bang Jali dan Bang Jo. Nah di situ kita banyak ngebahas. Series itu kan juga panjang ya, dan mungkin waktu pre-productionnya tidak selama itu. Jadi ya misalnya episode 1, 2, 3 kita tandain bagian 1, bagian 2, bagian 3. Di series itu kan Firdan itu kan dari dia SMA, terus dia kuliah, terus dia mulai kerja. Nah itu kan secara psikologis karakter tuh di bagian 1 tuh kayak gimana waktu SMA, mungkin masih suka pelangap-pelongo, masih suka bercanda. Kuliah udah semakin sedikit lebih serius, kerja juga udah semakin lebih profesional. Itu kan secara psikologis, gerak tubuh dan lain itu kan udah harus lebih aware ya. Betul. Nah itu tuh dibantu banget, banyak digali dalam oleh beliau. Tapi susah nggak jadi orang minder? Susah sih, cuman kan pasti kita ada momen-momen minder juga ya. Misalnya contoh sama pacar kita waktu pertama kali ketemu, waktu kita suka sama seseorang atau lagi dimarahin orang tua, itu kan ya di recall memori tersebut gitu loh. Mungkin lebih posture lebih sering nunduk, ngomongnya tidak selancar itu, agak stutter juga. Nah itu sih di recall lah memori-memorinya yang penting. Itu awal ketika akhirnya kemudian beradegan di depan kamera itu, Mas Dava gimana tuh untuk memunculkan untuk apa ya, biar lancar lah, karakternya muncul gitu loh di situ. Nah menariknya itu kan kalau syuting apalagi series ya, kita kan nggak chronological karena tergantung terhadap lokasi. Misalnya itu inget banget hari pertama itu adegan langsung konflik, dimana nanti ada di episode selanjutnya, dimana ceritanya gue tuh ya lagi di konflik lah gitu, adegan berat bisa dibilang. Dan itu ya kaget juga ya, cuman kan mau gimana, kita harus bekerja profesional, mencoba yang terbaik. Nah tapi inget banget take itu waktu itu harus ada 5 take karena sampai take pertama aku nabrak extra, take kedua soundnya jatuh, take ketiga nafasnya kayak nafasnya kayak ada bengeknya, take keempat salah nyebut, aku sempat salah nyebut. Aku bilang karakter aku tuh Satya, malah nyebut temen aku tuh si Firdan gitu. Firdan, kan kakak Firdan kan lu. Aduh iya maaf. Nah memang aku sempat sekolah maksudnya ambil kursus lah sebelum series ini. Tapi kan tetap ya beda ya, namanya kita belajar dan di lapangan udah ada kamera, di lapangan kru menonton, itu kan teknisnya berbeda lagi. Nah itu pasti sebuah pengalaman yang nggak bisa terlupakan. Groginya gede banget. Itu take paling banyak berarti itu. Iya. Di antara yang lain. Iya sampai nggak enak, cuman beruntung banget yang cast-cast yang lain itu sangat suportif dan mendukung gitu loh. Jadi terbantu banget sih. Dan mereka bukan yang kayak lo cepetan dong bisa gak sih, malah yang kayak udah nggak apa-apa ayo kita ini lagi, lo mau minum dulu atau apa gitu. Nah, itu asik banget makannya sama cast-cast lain, sampai sekarang masih sering ngobrol, masih sering bercanda gitu loh. Tapi gue ngeliat dia tantangannya tuh kayak ada 4 hal, Mas. Apa tuh? Acting, pertama kan acting pertama kali. Jadi orang minder, 2. Terus habis itu logat bahasa Sunda. Yang terakhir itu adalah menyimpan sebuah perasaan terhadap lawan gitu. PR-nya banyak kan? Gue udah nonton. PR-nya banyak. Terima kasih. Menjaga perasaan ya kan. Tapi bener kan? Iya, karakter. Bener. Kembali lagi yang tadi dibilang kan, antara menjaga persahabatan tapi juga menjaga perasaan itu kan kadang bisa kita reflect banget ya. Misalnya kita suka sama sahabat tuh sesuatu yang kadang biasa juga ya, karena kan kita sering bersama dengan seseorang tersebut, tahu hari buruk ya, taruh hari baiknya. Jadi nyaman, bisa dibilang nyaman. Nah, nyaman itu untuk kan ngomong itu susah ya. Betul. Untuk ngomong suka itu susah ya. Betul, dan pasti ada ketakutan dan resiko nih kalau kita pecah gimana nih. Tapi kalau gue suka sama lo nanti putus, pecah,
asik lagi dong gitu. Iya. Nah, itu tadi tuh dialognya juga. Ada pengalaman jangan-jangan. Wah, Recalling itu loh. nah, Kayaknya banyak sih, kan tadi dibilang minder gitu, terus suka sama sahabat, recall lagi, banyak pengalamannya. nggak. Tapi kalau yang recall pengalaman gue tuh suka tapi ditolak. Oh. Kalau ini kan kita belum tahu nih, ya kan masih episode 4. Tapi kan Giran kalau Giran terima kan waktu itu rame banget. Segitu. Oh, baik. Emang itu sahabat? Nggak dari sahabat tapi kan? Kan bukan sahabat, tapi ya rame aja waktu itu. Jadi pertama tadi soal jadi orang minder udah, awal mula acting udah, logat bahasa Jawa gimana? Sunda. Iya, Sunda. Itu salah satu yang paling challenging sih karena tadi preparationnya ada keterbatasan waktu. Cuman kebetulan tuh orang rumah tuh orang Sunda juga, asisten rumah tangga gitu loh. Jadi suka banyak dialog, suka banyak ngelihat dia kok teleponan sama istrinya kayak gimana. Mungkin kalau dialognya belum dapat banget, at least slang-slangnya lah dapat, kayak teh, maneh, naon gitu. Nah terus kayak damang, turnuhun gitu. Berarti belajar dari ART sendiri ya? Iya, dari rumah sendiri gitu loh. Jadi ya kebetulan memang dia juga orang Sunda. Jadi kadang malah beberapa dialog tuh dibaca bareng sama dia. Nih kok ini gantinya gimana nih ya? Oh ini maneh, aku tuh maneh, aku saya, atau ini teing atau apa gitu loh. Itu dibantu tuh sama dia. Tapi waktu syuting sempet tikung nggak itu? Maksudnya salah, barangkali ada aksennya salah gitu loh. Iya. Nah itu inget banget ada pas adegan di scene pertama itu tuh memang bareng extras yang banyak banget. Karena kan series itu dimulai gitu nabrak-nabrak extras itu. Ingat kan yang adegan itu terus kita dikejar-kejar gitu loh. Nah itu tuh sempat aku ada salah ngomong terus mereka yang koreksi sendiri. Jangan Firdan bukan gitu Firdan. Jadi ya maksudnya seneng banget karena memang sekelilingnya tuh banyak yang mendukung gitu loh. Jadi gitu. Itu keterlibatan Mama terutama terhadap tawaran web series Married with Senior ini besar atau udah Mama biarin sempat sharing nggak sih sharing sama aja sendiri Mama? yang memutuskan gitu? Iya, sebenarnya Mama sih pastinya ada keinginan aku itu menjalankan apa yang aku belajar di kuliah gitu loh di dunia keuangan. Cuman mungkin karena aku memang ada ketertarikan di dunia ini dan mungkin pasti ada penasaran ingin ngejalanin dunia Mama juga. Itu beliau lebih yang kayak udah kalau kamu mau terjun sini kamu buktiin aja berjuang sendiri gitu loh. Jadi aku yang coba casting sendiri, nggak mau ditemenin juga. Kontak dengan urusan-urusan lain tuh aku coba jalani sendiri lah. Jadi tahu prosesnya seperti apa. Mama bagus sih mendidiknya, dia kayak mengajarkan aku kayak ya udah kalau kamu mau berjuang ya berjuang dari bawah, coba sendiri gitu loh. Jadi nggak dilibatkan, Mama sama sekali nggak terlibat berarti? Enggak, malah belakangan ini pun kalau dia mau ikut casting aku kayak janganlah, nggak enak gitu loh. Maksudnya mau berjuang sendiri gitu loh ya. Walaupun ketolak ya ketolak. Cuman kalau keterima alhamdulillah. Cuman at least aku tahu di sini karena aku mencoba berjuang sendiri gitu loh. Berarti sama sekali nggak pernah bawa Mama itu ya? Enggak, paling gitu. nggak pernah sama sekali. Even kemarin waktu syuting aja disamperin sekali karena aku ulang tahun. Gitu. Aku nggak terlalu mau juga untuk dilihat dulu gitu loh. Cuman pasti beliau banyak dukung juga, misalnya ada diskusi-diskusi, misalnya ini kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana, ya pasti bantu diarahkan banget sih. Oke, nah kembali lagi ke series gitu. Bangun chemistry-nya sama pemain-pemain muda yang lagi tokcer banget nih Mas di juga dunia masih acting. muda Mas Ari. Termasuk Dava. Terima kasih loh. Tadi indikasinya saya sudah lebih dari muda. Enggak. Kan memang maksudnya lawan mainnya yang lagi tena-tena rebati, Jordi, Senina Sinamon yang baru dapat penghargaan ya kan. Terus habis itu ada Kathleen Helderman yang comeback lagi, yang kemarin sempat menghilang lah setahun. Gimana bangun chemistry-nya sama mereka tuh? Pernah ketemu barangkali sebelumnya? Aku cuman kenal sama Caitlyn sebelumnya. Yang lainnya nggak ada yang kenal sebelumnya. Yang lainnya paling nonton di TV aja gitu loh. Terus kayak nonton story layar lebar gitu. Ternyata ketemu mereka kayak wah, satu project nih gitu. Ya cuman kembali lagi tadi mereka tuh juga sangat suportif. Pas reading juga kayak nggak ada urat malunya juga. Kita bercanda gitu. Mereka juga kalau ada apa langsung involve aku juga. Jadi awalnya pasti ada ngerasa kayak mindernya, tapi
lama-kelamaan tuh we break the ice lah. Terus juga sebelum kita syuting tuh banyak ngumpulnya juga. Misalnya ngumpul di rumah aku yang laki-lakinya tuh suka yang main, ada yang nginep juga. Nah itu kerasa banget sih. Jadi pas on set tuh kita nggak terlalu jaim lah gitu. Malah nggak jaim sama sekali. Ya udah kayak sahabatan aja gitu. Itu butuh berapa lama itu untuk Ngeblend gitu? Iya, ngeblend. Nggak lama sih. Memang kita karakternya orang-orangnya yang emang ya udah terbuka aja gitu. Emang ya udah asikin aja. Toh juga kita suka kelihatannya ya, suka ketemu orang-orang baru. Terus juga memang nyambung juga, jokesnya juga nyambung. Dan apalagi ini juga kepentingan project kita juga kan. Semakin kita blend, semakin kita chemistry kelihatan dalam kamera ya semakin asik ya. Sukses juga, semoga gitu loh series kita. Nah gitu sih. Jadi gimana setelah lewat nih project pertama gitu. Jadi senang banget berarti nih ya. Seneng, terus juga alhamdulillah respons series kita juga bagus ya. gitu loh, banyak yang suka juga. 1,5 juta kalau nggak salah. Iya, sekarang udah lebih dari 4 juta dalam seminggu. Jadi wah biasa. Ini pasti shout out to all the cast, crew, production team semuanya sih. Pasti ya sangat bersyukur dan saking enjoynya aku kayaknya pengen terus di sini deh gitu. Pengen terus berkarir deh di sini. Dapat pelajaran apa dari Married with Senior ini? Pasti banyak belajar di lapangan ya. Blocking di kamera itu salah satu juga PR karena nggak diajarkan juga di kursus acting gitu kan. Itu juga penting. Ketemu orang baru lagi, terus membuka diri ke orang baru. Banyak hal teknis pastinya. Terus mempelajari karakter seseorang sih yang penting. Karena kan menurut aku tuh acting itu kita belajar karakter manusia. Orang tuh kalau minder gimana? Orang tuh kalau lagi jatuhnya tuh gimana? Orang kalau mau jatuh cinta tapi nggak bisa kasih tahu tuh gimana? Berarti kan mata yang main lebih kayak. Tapi dia nggak bisa gitu. Ya orang kalau hidup di gang tuh lebih kayak gimana? Yang tadi sempat dibahas gitu loh, ruang geraknya tuh kayak gimana? Lagi SMA, lagi kuliah. Nah itu sih dari dulu aku emang orangnya itu kalau aku lihat tuh memang suka bergaul dengan siapapun, ketemu orang baru. Jadi mungkin acting is one of bisa jadi path aku karena acting itu kan belajar mengenai manusia. Itu akhirnya nggak sayang sama ilmunya kemarin jauh-jauh. Pasti kepakai banyak kok. Maksudnya dalam artian sekolah itu kan belajar kita disiplin juga, belajar kita belajar menghargai waktu juga dan lain-lain, mengerjakan tugas on time, belajar ngeplan. Nah itu kan hal-hal yang juga nggak bisa dibeli dengan uang kan, hal seperti itu. Nah itu dan dari aku pun juga lagi juga ngejalanin bisnis aku juga, ada sponsor aku yang Siga dan juga podcast juga. Makanya tadi pas kalian opening tuh agak kayak aneh ya? Biasanya gue yang opening nih. Biasanya nanya gue nih, sekarang ditanya balik nih. Nah jadi itu pasti ya. Ya Pak, jadi setelah kuliah selesai, series pertama selesai gitu, Married with Senior, jadi punya keinginan untuk nikah muda nggak sih nih? Enggak, belum. Jangan dulu ya. Jangan dulu ya. Ngurus diri sendiri aja belum bener-bener banget. Lu ngurus hidup orang lain. Dan kalau lihat di Married with Senior juga tuh emang ada menikah itu layarnya tuh juga banyak gitu loh, nggak sebatas kayak ya kita menjalankan karena wasiat dari orang tua, tapi setelah move in bareng tuh problem-problemnya banyak lagi dan hal-hal yang kecil dalam kita kan kalau menikah juga menikah dengan keluarga mempelai kita ya. Kalau keluarga mempelai kita juga ikut campur tuh gimana, itu kan juga diceritain tuh di Married with Senior. Jadi ya intinya nikah tuh tidak semudah itu. Itu gitu. jangan-jangan terganggu sama pemikiran abis main Married with Senior, kemudian terganggu dengan cerita itu, kemudian jadi malas nikah nih jangan. Enggak dari emang lulus dan lain-lain belum ada kepikiran sih nanti. Tapi we never know kan. Tapi pernah punya pengalaman seperti ada yang seperti jalan cerita di Married with Senior ini kayak dijodoh-jodohin sama mama kah atau sama papa atau enggak, cuman mama kadang memang ya namanya juga seorang ibu kadang suka bercanda-bercanda gitu kayak ini kalau ini gimana ya, biasa kan bibit bobot bebet gitu kan. Itu kan Indonesia banget kan. Cuman enggak yang sampai kayak kamu harus ini ya dan harus
Kadang dia juga suka bercanda, nanti kamu 25 ya biar mama dapat cuci. Enggak, bentar. Sering jalan hidup gue. Enggak dijodohin aja mantannya cakep banget. Hei, kamu kenapa ketawa? Anda kenapa ketawa? Nyesel nih Mas Ari. Nyesel ya. Ya nyesel parah. Nggak jangan nyesel nih datang ke sini nih. Waduh. Jadi Dava, kenapa masyarakat Indonesia harus nonton Married with Senior di video ini nih? Karena teman-teman yang main juga keren-keren. Terus juga banyak pesan-pesan moral juga di cerita ini. Tapi juga dikemasnya itu romance dan ada komedinya juga. Actually banyak komedi ya. Jadi hopefully cukup enjoyable untuk ditonton. Tapi ada pesan-pesan seperti tadi persahabatan, antara cinta dan persahabatan antara keluarga. Contoh di mana nanti anak itu bukan hanya anak doang yang minta maaf terhadap orang tua, tapi orang tua tuh jangan lupa juga mereka juga bisa mempunyai kesalahan. Nah jangan lupa orang tua tuh juga harus membuka itu terhadap anak, membuka ruang diskusi dan minta maaf terhadap anak gitu. Terus juga karakter Oma yang saling ikut campur banget. Nah itu gimana mengatasi keluarga kedua yang pengen banget mengatur hidup kita gitu dan lain-lain. Nah itu banyak banget dibahas di Married with Senior. Jadi kalau dipantau dialognya itu cukup masuk gitu loh menurut aku ya. Dan itu penting banget. Dan karakter aku lebih representasi mengenai orang miskin gitu loh, dimana kita tuh mau bekerja keras apapun, kita pintar dan lain-lain, ya we start from here. You guys already start from here. Poverty, kemiskinan itu adalah terus menerus generational gitu loh. Nah jadi itu sih. Jadi semoga makin banyak yang nonton, makin banyak yang enjoy. Itu kenapa perlu nonton Married with Senior. Jadi buat kalian semua yang lagi jodoh-jodohin deh, nonton nih Married with Senior. Jadi bisa nih, nikah tuh nggak segampang ini gitu. Pesan ini Ya, nih nonton nih ya kan gitu. Itu waktu syuting ada barangkali menemukan ternyata lawan main ini enak, yang ini nggak enak, atau ternyata semuanya ngeblend jadi satu, akhirnya berteman sampai hari ini gitu loh. Kembali lagi sih, tadi mereka sangat terbuka juga sama aku, kan anak baru banget kan ya. Jadi ya karena chemistry udah di-build dari awal, jadi lancar-lancar aja gitu loh. Dan kita asikin aja sampai akhir pun. Even sampai sekarang we keep in a really good touch with each other dan saling support juga karya satu sama lain. Misalnya kemarin contohnya Jordi lagi ada baru sama Shenina di layar lebar ya, kita support, kita tonton. Nah itu jadi ya itu chemistry sampai ke situ sih. Jadi bersyukur banget bisa satu project dengan teman-teman di sini. Ada yang paling diingat nggak selama syuting tuh? Pengalaman yang paling diingat nggak? Banyak sih, tapi salah satunya yang aku inget tuh kita hari kedua aja inget. Waktu itu aku, Jordi sama Gerald itu lagi libur, terus kita langsung traveling yuk jalan-jalan kita waktu itu langsung mau ngide aja ke Curug, dan itu situasi Bandung lagi hujan terus. Jadi kita waktu ke Curug itu hujan-hujanan, terus nggak pakai baju. Itu waktu kita post story itu orang-orang produser kayak, guys jangan sampai sakit ya, hati-hati, please habis ini minum vitamin dan lain-lain gitu. Nah itu pasti sebuah pengalaman berharga lah. Kita makan di warung, suatu ada monyet, inget banget. Habis itu kita bertuduh dulu karena hujannya gede. Terus sampai bawah, terus kalau misalnya hujan kan Curug itu jadi airnya keruh ya. Sampai Curugnya ya ternyata airnya lagi keruh. Jadi kayak zong juga. Pulangnya macet banget ya, tapi that makes it a story, right? Oh, Jordi punya waktu libur juga ya? Sekarang sih kayaknya enggak. Sekarang enggak ya kayaknya ya. Jadi sekarang jatuh cinta ya sama acting. Iya, jadi sekarang jatuh cinta sama acting, Dava Wardana. Bisa dibilang gitu ya, bisa dibilang. Jadi semoga bisa improve terus actingnya. Semoga juga bisa terlibat dalam banyak project lagi. Dan project yang membawai pesan-pesan yang bagus lah. Berarti Married with Senior pengalaman mengesankan buat Dava. Mengesankan banget dong, apalagi ini yang pertama. Terus ya pesannya juga banyak di sini. Mas. Mantap. Mas. Apa nih? Dava Wardana. Jadi yang gua tangkap tuh waktu itu sebelum mulai ini ikut acting class dulu ya? Iya. Ikut maksudnya di luar dari project ya? Maksudnya di luar dari project ya. Kenapa sampai akhirnya ngikut acting class ini? Karena menurut aku tuh acting itu juga seni ya, yang harus dipelajarin juga. Kita nggak boleh menggampangkan juga gitu loh. Aku juga semakin mendalami acting itu, ngobrol-ngobrol sama aktor-aktor itu waktu mereka approach ke film itu kayak
mereka pun sampai membuat universe sendiri mengenai karakter tersebut. Even the simplest question, the deepest question you can ask, misalnya musik, taste dia apa, dia tuh introvert atau extrovert. Itu tuh banyak banget aktor-aktor apalagi yang ternama ya, itu tuh mengulik lebih dalam dari pertanyaan yang tadi gitu loh. Misalnya dia dimarahin sama orang tua kayak gimana, misalnya dia tuh background ekonominya tuh gimana, postur dia tuh kayak gimana, signature dia tuh kayak gimana. Nah kayak gitu tuh, wah itu menarik banget karena mempelajari manusia gitu loh, manusia orang lain tuh gimana. Nah terus misalnya gue ngobrol gitu loh, jadi ada referensi juga nih, oh nih orang duduknya kayak gini. Nah itu tuh tertarik banget, dan pasti acting itu perlu dipelajari karena bedah naskah itu juga salah satu hal seni juga. Betul. Yang aku pun sekarang masih banyak banget PR-nya dan masih belajar. Nah itu semakin kita gali, semakin kita itu juga director dan writer juga saling makin apresiasi, dan kita bisa membawa sebagai aktor juga lebih baik kayaknya gitu sih. Bukan kayaknya, pastinya kalau misalnya melakukan hal seperti itu. Sama orang tua nggak ya, belajar langsung dari orang tua gitu? Belajar, ngobrol juga, cuman mama lebih yang kayak udah coba kamu ambil kelas, kamu belajar sendiri, berjuang gitu. Nah gitu sih. Tapi waktu itu memang setelah lulus kuliah ya di London, waktu itu di London. Sorry, di Melbourne. Oh di Melbourne, oh iya di Melbourne. Memang kepikiran. London tuh ada di cerita kita. Married to Senior itu ada di London. Distract, maaf. Tapi memang setelah itu punya ada kepikiran untuk terjun ke acting, maka ikut acting coach ini atau seperti apa? Sebelumnya waktu lulus tuh belum. Cuman kan banyak orang tuh kalau baru lulus kuliah pasti dalam fase soul searching ya, gue tuh mau ngapain sih dalam hidup gitu loh, karena kan kita udah menjalankan hidup selama itu di sekolah, semuanya itu teratur gitu loh. Ya lo selesai semester ini ada semester ini, habis itu lo habis semester ini atau enggak kuliah atau enggak S2. Cuman kan kalau kita udah selesai kuliah itu ruangnya itu banyak. Lo mau kerja atau lo mau mau lanjut kuliah lagi, atau lo mau ikutin bisnis orang tua, atau lo mau buka bisnis, atau lo mau ikut kerja dengan seseorang. Dan makin sekarang ini profesi semakin banyak, dan jadi kita juga bingung gitu kan. Dan pindah-pindah ranah pekerjaan juga semakin mudah sekarang kan. Jadi kita nggak fokus. Nah aku waktu baru lulus itu mencoba beberapa hal, akhirnya tidak fokus dan akhirnya makin bingung gitu loh mau ngapain. Sempat juga kerja di kantoran, tapi lama kelamaan mikir kayaknya ini sesuatu hal yang gue belum coba dari kecil deh, kayak acting gitu loh. Dan itu ada dalam keluarga juga gitu. Jadi sebelum dapet tawaran Married with Senior berarti sekolah acting sebelum. Even setelah ikut sekolah juga casting beberapa kali juga ditolak dulu gitu loh. Even sampai sekarang juga ditolak-tolak. Jadi jaminan ya sekolah acting terus kemudian diterima gitu. Enggak. Makanya dari itu the key is always to learn. Ya belajar terus, belajar acting lagi, belajar mengolah rasa, mempelajari manusia gitu-gitu sih. Itu awalnya kemudian saat ditawarin web series ini memang casting juga kah yang kemudian akhirnya keterima, atau memang langsung atau ada yang narik? Jadi aku waktu di screenplay itu sempat casting buat judul yang lain, cuman nggak keterima di judul yang itu. Habis itu akhirnya karena mereka masih ada video casting aku, jadi mereka nawarin untuk yang Married to Senior ini. Habis itu aku lihat sinopsisnya, terus lihat writernya dan direkturnya, sempat background check itu juga, mereka juga bagus juga gitu. Dan ya itu jadinya sempat diskusi juga sama mama. Dan ada mentor aku juga seperti manajer, juga aku tanya juga, dan ya jadi bermula dari situ sih. Tapi yang menarik tuh tadi penjelasannya Dava Mas, ketika casting terus proses syuting jalan di series pertama gitu, dia nggak mau nih disamperin sama mamahnya nih. Nah kenapa sih? Kalau disamperin sama pacar boleh, tapi nggak ada pacar ya. Emang masih belum move on namanya. Gitu. Waktu itu apa siapa itu waktu itu? Ntar dulu. Waduh. Jadi memang mohon ini gimana? Kenapa jadi gosip? Makanya itu lurusin. Jadi kenapa sampai akhirnya nggak mau ditemenin sama mama? Apa memang Dava pengen terjun ke acting tanpa tanpa embel-embel dari Marini Zumarnis kah atau seperti itu? Kalau embel-embel sih nggak bisa dipungkiri, pasti akan ada aja ya. Orang juga pasti ngomongin itu ada aja ya. Ya dia di sini karena ini ya. Ya kita nggak bisa pungkiri itu kan. Cuman apa yang aku ingin, jadi misalnya aku suatu hari insya Allah berkarir bagus di sini,
ya karena kerja keras aku sendiri, nggak minta dibantuin siapa-siapa gitu loh. Sekarang pun aku casting aja ada ditolak juga sana sini. Nah tapi di situ kan proses pembelajarannya gitu loh, gitu sih. Tapi memang setelah menikmati nih awal di acting gitu, terus sampai akhirnya series pertama banyak ditonton gitu. Punya ambisi ke depan kah gitu? Siapa tahu buat nyaingin karir dari sang mantan. Ya, gitu balik di lagi. acting. Nah, kan ya tanpa dipungkiri begitu kan. Kayak membuktikan diri ya. Iya, Gua tanpa lu bisa gitu. Iya, walaupun pernah bersama gua tanpa lu bisa sukses gitu. Bener. Ambisi untuk berkarir di sini bagus dan panjang ada pastinya, ada, dan semoga bisa berjalan seperti itu. Amin. Setelah Married with Senior selesai Mas Ari, panjang dia udah kontraknya udah panjang lagi, udah banyak. Amin. Amin. Ada tawaran lain setelah ini. Lagi jalan series. Series lagi. Amin. Nah, video lagi. Bukan. Waduh. Rezekinya emang dari Married with Senior, pintunya di situ Betul, Mas Ari. biasanya. Makanya harus ditonton teman-teman. Jadi punya pikiran gak sih, misalkan udah mencoba di acting terus nggak berhasil, Dava mau ngapain lagi nih? Pasti ada, karena aku juga sekalian tadi kan menjalankan hal yang lain juga. Jadi dan aku juga kalau dapat income juga coba ditabung, coba diinvest gitu loh. Jadi nggak aku spend gitu loh. Nah kita udah harus belajar pintar menabung kan. Nah hal seperti itu udah aku harus pikirin juga, karena kan dunia ini kan juga dibilang freelance juga ya. Kita mungkin secara pekerjaan mungkin ada momen yang tidak stabil, ada yang stabil, ada yang tidak stabil, bukan seperti profesional di kantor ya mungkin sudah dijamin 3 tahun, 4 tahun itu akan ini. Nah itu pasti udah aku harus pikirkan juga dan udah dipikirin. Oh, udah syuting begini udah gak kepikiran kuliah lagi ya? Pasti mau dong, kita kan harus belajar terus ya. Cuman menurut aku kita nggak hanya belajar tuh lewat kuliah, tapi juga bisa lewat banyak sosial media juga, HP kita utilize dengan baik. Dari kayak gini juga banyak belajar juga pasti kan. Cuman pasti pengen banget, cuman kalau kuliah lanjut S2 aku kepikirannya pengen di dalam negeri sih. Kenapa Gitu. tuh? Kenapa Karena lagi? dari SMA sama kuliah aku ke di luar negeri mulu, kayak pengen belajar dinamika pendidikan di Indonesia juga gitu sih. Iya. Biar bisa sambil syuting. Biar bisa sambil syuting bener. Nah, Amin. Tapi Dava ini sudah terkenal sebelum dia berkarir gitu. Jadi yang dirasakan sama Dava seperti apa nih? Sudah dikenal sama semua orang nih kan sebelum startnya tuh. Masih. Paling enggak orang jadi tahu, paling enggak penontonnya Married with Senior tahu ini Dava Wardana gitu loh. Jadi gimana 4 rasanya juta sekian itu ya Mas Ari ya? menjadi orang terkenal nih di Indonesia nih, seperti apa nih? Makasih lo Jordi lo. Jordi Anda kesini bentar lagi ya. Panas ini nih. Ada gantiannya Jordi. Kursi ini warna merah nih, udah panas nih. Nanti ada gantiannya Jordi ya. Jordi mohon lebih ini ya. Iya. Nah, ada penetrasinya kalau buat Jordi. Pasti lebih pressure aja juga sih awalnya, karena kan waktu di announce juga nanti series ini dibintangin ini. Pasti kayak membawa embel-embel nama mama juga, terus ini itu pasti ada ada tekanannya juga sih, dan itu juga pasti kayak gimana ya, can I pull it off. Nah itu tuh pasti ada sih, malah lebih ke bebannya mungkin positif juga sih. Jadi aku juga semakin pengen menggali lagi, pengen semakin latihan, dan pengen semakin sebisa mungkin maksimal mungkin deh hasilnya gitu. Mantap sekali. Sudah memikirkan nama penggemar? Siapa tahu nama penggemarnya Dava Islan. Salah lagi. Dava siapa? Dava Alisius gitu. Jordi. Gua sih gak nyebut nama Mas Ari, gua tahan itu. Nah, kan gue juga gak nyebut nama. Iya. Dava Ismail. Jadi gimana? Sudah memikirkan ke depan kan, maksudnya untuk karir ke depan itu? Memikirkan udah, cuman kalau yang kayak nama-nama tadi sih enggak. Cuman ya udah. Digangguin gitu udah Pak, di teror penggemar gitu pernah kah? Sampai segitunya kah gitu? Alhamdulillah belum sampai sana ya. Semoga juga enggak ya. Tapi memikirkan sih udah sih. Ya semoga berjalan. Setelah series akan ada nyoba apa-apaan lagi nih Dava nih?
pastinya pengen juga mencoba kerana film berkarir juga di situ sih. Ya keren tuh. Keren. Sinetron nggak tertarik? Belum, tapi kita we never know kan. Oh iya, oke. Katanya kalau cari duit di sinetron di dapat. Kalau belajar acting memang di film sama web series memang. Emang Dava masih mikirin, Mas? Kalau kecipir mikirin Iya, kalau kecipir mikirin. Iya. Jadi gimana Mas Kim? Oke Mas Ari. Oke, thank you Dava Wardana Thank sudah you so mampir much. ke Warta-Kota. Thank you. Jangan kapok ya. Seru banget. Jangan kapok ya. Mudah-mudahan actingnya nggak berhenti di sini. Ya. Amin. Kita tunggu karya-karya berikutnya, dan buat Sobat WK jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube Warta Kota Production, di share dan juga di like, bagikan ke semua teman-teman kalian jika memang obrolan ini bermanfaat untuk kalian gitu. Dan saksikan terus podcast Kinari berikutnya bersama narasumber yang lain, dan sampai jumpa. Dadah. Terima kasih Dava Wardana. Jangan lupa subscribe ya.